Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang bahagia, senang bisa ketemu siang hari ini. Jadi diskusi kita kali ini merupakan webinar seri pertama yang nama tajuk acaranya namanya COK, Cangkrukan Online Kita. Hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa. Pertama Mas Rozil, penulis buku yang sangat terkenal, sejarawan, serta Mbak Agnes, presenter kita. Beliau berdua akan mengawali diskusi kita siang ini tentang kemanusiaan sepak bola. Teman-teman Bonek Writer Forum saat ini sedang menyusun sebuah buku yang judulnya Tolak Bala Sepak Bola, yang hari ini ditulis oleh Mas Yamadi Patiseno, Mas Arsenal Kitchen di mojok.co. Silakan bisa dibaca di mojok. Teman-teman, mekanismenya kita mengalir santai aja. Kita beri kesempatan pertama kepada Mas Rozil, kemudian Mbak Agnes. Waktunya fleksibel aja. Sampai sahur juga nggak apa-apa. Zoom-nya bisa dipakai sampai sahur. Buka bareng sambil nge-zoom. Kemudian kita lanjutkan sesi diskusi, ngobrol bareng. Karena tema kita memang cangkruan, jadi kita mengalir saja. Begitu, silahkan Mas Rozil, dipersilahkan. Mohon izin yang lain saya mute nggih, kersane enak. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang. Sehat selalu untuk kita semuanya. Semoga kita hari ini mendapatkan berkah sehingga kita bisa cangkruan online ini kan ya. Hari ini kita akan membahas tentang aksi kemanusiaan seputar sepak bola. Sebetulnya kalau kita perhatikan sebenarnya BWF ini aslinya ada semacam ini ya. Bonek Writer Forum. Ya, Bonek Writer Forum. Penulisnya Bonek mau bikin buku, aku mau pengen tahu. Halo. Ya, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana aksi kemanusiaan seputar sepak bola yang digagas oleh Bonek Writer Forum. Sebenarnya apa yang kemudian kita kerjakan selama ini merupakan salah satu gagasan sederhana sebenarnya ketika kita mengalami kebosanan saat bekerja dari rumah ya, work from home. Sedikit tentang buku Tolak Bala ini sebelum kita membahas, terutama nanti saya akan lebih detail kepada tulisan saya, yang mana nantinya dikaitkan dengan aksi-aksi kemanusiaan. Nah, sebenarnya buku ini ditulis oleh 23 penulis yang semuanya merupakan anggota BWF dan ada berbagai macam gaya penulisan, ada medsos ya, jurnalistik, ada yang ngakademis ini kan ya, karena semuanya dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Dan kemudian bencana-bencana yang terjadi di dunia terhadap sepak bola tidak hanya COVID-19, tetapi banyak bencana-bencana yang akan nanti ditulis oleh teman-teman semuanya di dalam buku ini, termasuk Heysel, Chernobyl, Perang El Salvador, Manchester United, dan semuanya akan menjadi satu bahasan yang akan lebih spesifik. Kedua, terkait dengan sepak bola dan bencana.
Kalau kita perhatikan bencana itu kalau dalam konteks ya definisinya sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan korban jiwa, dan ini pastinya membawa kesusahan, ada kerugian harta benda, kemudian pendapatan dari masyarakat berkurang dan lain sebagainya, termasuk penderitaan dan dampak psikologi. Kemudian bencana itu dalam kehidupan manusia akan terus ada dalam proses perjalanannya waktu. Tidak bisa kita mungkiri bahwasanya bencana itu akan terus ada, baik apakah itu karena alam, kemudian non alam. Alam itu ya termasuk gempa bumi, gunung meletus, dan banyak yang kemudian bisa kita kaitkan dengan berbagai macam bencana-bencana yang lain. Ada non alam, ada juga campur tangan manusia, yang berarti sosial konflik yang kemudian terjadi di masyarakat. Sepak bola itu juga bisa menjadi sebuah bencana, manakala sepak bola itu menjadi sebuah peristiwa yang menimbulkan korban jiwa. Nanti di diskusi-diskusi selanjutnya bisa juga dijelaskan bagaimana sepak bola itu bisa menjadi bencana dalam COK yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, karena bencana ini menjadi sesuatu hal yang terus ada dalam perjalanan kehidupan manusia, maka ada semacam langkah, yaitu persiapan bencana atau bisa dikatakan sebuah mitigasi, yang mana nanti mengurangi risiko bencana baik fisik maupun kesadaran bersama tentang bagaimana kita mempersiapkan, bagaimana kemudian kita menghadapinya. Dan yang terpenting adalah mengurangi risiko dari jatuhnya korban jiwa. Nah, sepak bola itu juga menjadi sebuah bencana manakala ketika terjadi konflik sosial, bahkan kerusuhan maupun kejadian-kejadian yang menimbulkan korban jiwa. Nah, nanti di diskusi selanjutnya ada juga mitigasi di dalam stadion yang kemudian harus diperhatikan dalam proses perjalanan atau penyelenggaraan sepak bola. Kemudian kalau kita lihat dalam proses perkembangan penyebaran SARS-CoV-2 ini ya, corona orang menyebutnya, corona jenis baru, ini memaksa sepak bola berhenti di seluruh dunia. Memang kalau kita lihat pada saat ini, sepak bola itu terpisah dari kebijakan sebuah negara, dan kebijakan sebuah negara, terutama kebijakan politik, tidak boleh mengintervensi dari sebuah federasi sepak bola dimanapun, dan itu peraturan yang ada dalam anggaran dasar statuta dari FIFA. Akan tetapi dalam konteks ini, kalau kita lihat negara dalam proses perjalanan demi kemanusiaan memaksa semua federasi olahraga termasuk dalam hal ini sepak bola untuk menghentikan liganya. Nah, jadi federasi sepak bola itu tunduk ya dalam tanda kutip terhadap kebijakan negara karena adanya virus corona ini. Nah, memang pada awalnya virus corona ini muncul di Wuhan, di Hubei, yang kemudian memaksa Chinese Super League itu berhenti pertama kali di bulan Februari. Sebenarnya mau dilakukan bulan Februari, tetapi kemudian dengan pertimbangan keadaan, kondisi yang darurat, maka dihentikan atau ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan, termasuk nanti ke J-League, kemudian Korean League. Nah, jadi Cina, Jepang, dan Korea pertama kali berhenti liganya. Kemudian dalam proses penyebarannya sampailah ke Eropa. Sampailah ke Eropa, terutama Italia. Di Italia Selatan itu
menjadi dampak yang paling besar penyebaran SARS-CoV-2 ini, dan kemudian korbannya semakin meningkat, maka beberapa pertandingan dievaluasi oleh Menteri Olahraga Italia. Menteri Olahraga Italia menginginkan Serie A dihentikan atau dilakukan tanpa penonton. Nah, ketika terus-menerus korban jiwa semakin banyak, tidak bisa terbendung, maka Liga Italia dihentikan dalam waktu yang tidak ditentukan sampai ketika Italia melakukan lockdown. Dan terakhir pertandingan Juventus melawan Inter Milan, yang mana pada akhirnya Dybala, kemudian Dani Rugani, dan kemudian Blaise Matuidi dinyatakan positif. Dan dari situ kemudian semua aware terhadap kondisi liga di Italia, termasuk juga nanti mengarah ke Spanyol, ke Prancis, Jerman, dan kemudian Liga Inggris. Nah, Liga Inggris mungkin yang paling terakhir ya, paling terakhir karena Perdana Menterinya Boris itu pada awalnya menginginkan adanya herd immunity, tetapi pada akhirnya juga di lockdown. Situasi itu juga terjadi di Indonesia ketika pada bulan Maret dan kemudian pemerintah menyatakan ada pasien positif ketika tanggal 1 itu, tanggal 1 Maret, dan 1 minggu setelahnya itu sebenarnya Persebaya akan bertanding melawan Persija, akan tetapi melihat kondisi, tapi saya rasa pertandingan itu bukan karena kondisi penyebaran virus corona yang lebih dahulu untuk dipertimbangkan, tetapi bagaimana persaingan yang sangat panas ya antara Persebaya dan Persija. Dan kemudian mungkin dalam pandangan saya nanti bisa didiskusikan dalam prakteknya supporter menjadi salah satu bagian yang menjadi sebuah pertimbangan karena rivalitas itu, dan pada akhirnya dengan pertimbangan juga penyebaran virus corona ini, maka pertandingan itu ditunda. Akan tetapi pertandingan yang lainnya masih terus berjalan, ya masih berjalan. Persib di Bandung masih berjalan, padahal kalau kita lihat ya kemudian ada pemain Persib yang kena COVID-19 tetapi dari Bali. Kemudian di Jogja, di Sleman itu juga tetap diselenggarakan, tetapi dengan pertimbangan protokol, disiapkan sabun untuk cuci tangan, kemudian disiapkan pula hand sanitizer, kemudian cek suhu badan dari setiap penonton yang akan hadir di lapangan atau memadati tribun yang ada di Sleman. Nah, hal ini yang kemudian membuat beberapa liga di seluruh dunia pada akhirnya berhenti. Tidak ada liga yang diteruskan. Nah, kemudian menjadi salah satu bagian penting bagi perjalanan sepak bola di seluruh dunia. Nah, apa kaitan persebaran virus corona ini dengan sepak bola dan kemanusiaan? Nah, ini sebenarnya sepak bola dan kemanusiaan itu bisa saling menghidupi. Apakah berawal dari sepak bolanya atau kemanusiaannya? Ini menjadi beberapa ya hal yang kemudian saling melengkapi, saya rasa. Sepak bola terutama kalau kita melihat dari pandangan Sindunata dalam essay-nya, essay di Kompas itu saya pernah membaca, kalau kita kaitkan dengan situasi pandemi pada hari ini, mengajarkan banyak hal tentang nilai yang menurut Sindunata itu sepak bola tak ubahnya seperti realisme nasib. Artinya sepak bola itu tidak hanya menghadirkan sebuah keindahan, kemenangan, kegembiraan, atau bahkan kejayaan. Kalau kita
perhatikan ya. Kalau kita perhatikan, kita pasti senang lah, klub kebanggaannya itu gembira. Akan tetapi pertandingan ini kan dilakukan oleh dua tim ketika final atau memperebutkan juara. Pasti dong yang lainnya akan mengalami kekalahan. Nah, itu yang kemudian dikatakan realisme nasib. Tidak hanya keindahannya, tidak hanya kemenangannya, tetapi ada kekalahan, ada kesedihan yang juga mengikuti dalam satu waktu itu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini, kita semua pasti mengalami sebuah hal yang hilang ketika sepak bola tidak ada. Terus terang saya biasanya tiap Rabu, tiap Sabtu, Minggu itu selalu nonton bola. Kita juga seringkali nongkrong di warkop-warkop untuk nonton bareng. Bahkan beberapa kali saya menghidupkan ringtone lagu pembukaan Piala Champions, Liga Champions. Nah, itu untuk merindukan. Nah, pastinya semua akan rindu, termasuk juga bonek. Bonek dalam kaitan supporter Persebaya ini tidak bisa mendukung Persebaya lagi, tidak bisa mendukung tim Eropa yang mereka dukung. Bahkan ya kalau kita lihat itu gojlok-gojlokannya itu luar biasa antar bonek yang beda dukungan, semisal MU dengan Liverpool. Nah, pastinya sepak bola ini menjadi suatu hal yang dekat dengan kita. Bahkan kita bisa nonton dimanapun saja. Akan tetapi dengan adanya virus ini, maka sesuatu hal hilang, itu bagaimana cara kita menghadapinya. Ini realitas yang harus dihadapi semua, para supporter, termasuk bonek. Nah, kalau kemudian kita kaitkan lagi dengan kemanusiaan, sebenarnya bonek memiliki modal yang kuat karena bonek ini terbiasa libur mendukung sepak bola ini kan ya. Karena ketika Persebaya dikeluarkan dari PSSI ya otomatis banyak yang tidak bisa mendukung Persebaya. Ya, terutama Persebaya 27. Ya, mereka libur mendukung Persebaya, tetapi masih bisa nonton mungkin klub Eropa yang menjadi idola mereka. Jadi bonek libur di tribun itu sudah biasa. Bahkan punya pengalaman aksi yang banyak. Aksi yang banyak ini macam-macam. Apakah aksi turun di jalan menyuarakan keinginan untuk Persebaya dikembalikan lagi, ataukah aksi-aksi yang lainnya, terutama aksi-aksi kemanusiaan dan solidaritas. Nah, ini yang juga menurut pandangan saya berdasarkan pemahaman tentang Sindunata, ya Persebaya terutama juga bonek ini ya seperti tak ubahnya realisme nasib. Ya, ada sebuah aksi yang sangat luar biasa, tetapi dalam sisi lain juga perlu terus untuk kemudian bisa menjadi supporter yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita lihat pengalaman aksi itu banyak ya. Kalau kita lihat dari tribun yang menjadi, mohon maaf di sini tribun yang mungkin kita bagi menjadi beberapa ya. Ada utara, ada kidul, ada timur, kemudian ada G21. Nah, itu banyak aksi-aksi solidaritas yang dilakukan oleh mereka. Kalau GN punya bonek disaster response team, kemudian kalau kita lihat ada juga yayasan ya panti asuhan bonek, ini baru Persebaya yang punya, baru bonek yang punya ya, yang bisa menghidupkan bagaimana sisi sosial solidaritas itu tumbuh. Meskipun banyak orang yang menganggap bonek itu masih liar, terutama dalam sudut pandang media. Kemudian bahkan dari G21 ya, BPBD mengapresiasi dengan piagam penghargaan bahwasanya ada bonek peduli yang membantu dalam proses
gempa bumi, ya bencana-bencana di Palu semuanya bergerak ke sana, di Lombok semuanya bergerak di sana. Nah, banyak kalaupun salah satu tribun tidak bisa, maka mereka saling berkomunikasi menitipkan donasi, dan itu kemudian diserahkan sebagai salah satu wujud aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh bonek. Nah, kemudian modal itu yang menjadikan bonek itu dengan cepat ya merespon ketika penyebaran virus corona semakin meningkat di Indonesia. Tercatat mulai bulan Maret kedua, minggu kedua dan minggu ketiga, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap tribun. Kalau saya lihat, saya pantau dari sosial medianya dan kemudian juga di lapangan. Kalau kita lihat ada Green North, ada Gate Joner 21, ada Tribun Kidul, ada Tribun Timur. Ini banyak aksi yang dilakukan. Kalau kita lihat semuanya sepakat bahwasanya coronavirus itu harus dilawan dengan berbagai macam bahasa ya. Termasuk ada semacam ajakan. Yang pertama cuci tangan ya, PHBS itu penting sekali. Kemudian memakai masker, memakan makanan yang kemudian mentah ya. Jadi ojo mangan daging mentah, kan? Gak usah panik, santai aja. Nah itu kalau kita lihat. Kemudian di Tribun Kidul juga ada. Wes sik sak bosenmu, kan? Wes sak bosenmu. Nah itu menunjukkan kalau dari sisi bahasa kekuatan bahwasanya cuci tangan itu menjadi salah satu hal yang paling penting. Kemudian adoh teko panggon rame ya, ini physical distancing ya. Panganan sehat, gawe masker, ya, jaga jarak, ndonga. Nah, iki ono ndonga sisan. Nah, ini penting juga bahwasanya semua kaitan dengan PHBS, protokol itu dikampanyekan oleh bonek dengan berbagai macam cara mereka, dengan gaya mereka masing-masing. Kemudian dari Gate Joner 21 ini saya kerja, kamu di rumah saja. Nah ini menunjukkan bahwasanya ada support juga terhadap semua para pejuang COVID-19 yang berada di garis depan. Ada juga semangat yang diberikan ketika ayo semangat para pejuang medis bersama menyelamatkan negeri dari virus corona COVID-19. Doa kami untuk kalian, ya kan, Tribun Kidul Surabaya. Kemudian disinfektan di beberapa lokasi. Halo Mas Rosil. Ya, halo. Suaranya kok hilang? Ya, keputus jaringan saya rasa. Mohon maaf, ini saya lanjutkan. Ya, siap. Ya. Ya, jadi berbagai macam tribun ini sudah bergerak mulai dari daerahnya masing-masing dan kemudian mereka melakukan sebuah gerakan. Ini saya rasa menjadi kesadaran bersama
dan tidak dikomando, mereka bergerak dengan sendiri. Artinya mereka dengan kreativitas masing-masing tentunya sangat luar biasa untuk menguatkan sebuah gerakan-gerakan seperti itu. Nah, ada juga dalam proses kegiatan ini, kalau kita lihat ya, mereka bangga sekali. Mereka sangat senang dan menikmati. Bahkan dalam beberapa kaitan, kalaupun saya sempat untuk, kalau melihat ada kegiatan ya, kalau kegiatan yang dilakukan oleh bonek dan kebetulan saya ada di sana, bahkan semangat yang sangat luar biasa itu kadang juga berlebihan. Berlebihan artinya seperti ini. Mereka kepingin bergerak kemana-mana gitu kan, bergerak kemana-mana. Nah, itu akan lebih bagus kalau kemudian dikoordinasikan. Artinya tadi kan keinginan bersama-sama tumbuh dengan sendirinya. Nah, kalau kemudian nanti bisa saling berkomunikasi antar komunitas itu akan menjadi masif gerakannya. Nah, kalau kita perhatikan dari tulisan Sahputra ya di buku Pemuja Sepak Bola ya, kisah kuasa media atas budaya ya, Sahputra Iswandi, ada kegilaan dan juga aktivitas fans memiliki pola yang dapat dibaca sebagai sebuah upacara ya atau ritual. Jadi sesuatu hal yang terus-menerus dilakukan dalam sebuah ya pandangan modernitas ini ya. Karena sepak bola itu menjadi semacam agama populer ya. Sehingga memunculkan keyakinan bersama, tak ubahnya seperti agama itu sendiri. Yang setiap anggotanya akan merasa bahagia ketika melakukan ritual-ritual itu. Nah, coba kalau kita lihat ketika ritual Song for Pride atau lagu anthem, bahkan itu mereka seakan-akan ingin menangiskan atau menitikkan air mata, atau mungkin melakukan selebrasi dengan flare atau selebrasi yang lainnya. Mereka melakukannya itu dengan sangat senang. Dan bahkan mereka ekstase ketika menyanyikan atau mendukung tim kebanggaannya ketika berada di tribun. Hilang ingatan yang lainnya tertuju kepada sepak bola. Ada kebahagiaan di situ. Seperti ritual agama, ketika kita tidak melakukannya, kita akan merasa tidak nyaman ya, tidak terus merasa gelisah. Ya seperti orang kalau beribadah itu menghilangkan kegelisahan, menjadikan hati yang tenang. Jadi kalau beribadah itu tidak menjadikan hati tenang, itu perlu mengaca ibadahnya mungkin kurang pas gitu ya. Nah, termasuk sepak bola ini, ritual-ritualnya membuat mereka sangat bahagia. Dan itu dilakukan oleh bonek ya, tidak hanya ketika mendukung pertandingan, tidak saat mereka berada di tribun, tetapi di luar tribun mereka menjadi supporter yang memiliki ritual-ritual lain yang itu berkaitan dengan kemanusiaan. Bolehlah orang mengatakan sepak bola itu 90 menit berjalan, selesai. Tetapi hal yang berkaitan dengan sepak bola itu tidak selesai dalam 90 menit, tetapi itu bisa dibawa pulang ke rumah, gitu ya. Muhammad Salah never give up. Wah, itu sampai banyak Liverpoolian membawanya ke rumah ya. Vino Alavine ya, itu luar biasa yang dilakukan. Termasuk one for all for one ya. Ini kalau saya mengingat tahun 99 MU itu sangat luar biasa ya. One for all one. Nah, itu menjadi sebuah hal yang dilakukan tidak hanya ketika mereka melihat tontonan, tetapi ketika berada di kelas, berada di rumah, berada di tempat permainan, ya selalu terbawa semuanya. Nah, itu menjadikan bahwasanya sepak bola ini semacam sihir yang magisnya ini bisa masuk kemana-mana. Nah, kesedihan karena penyebaran virus corona di seluruh dunia memang menjadi pengalaman berharga bagi bonek dan juga supporter yang lainnya di mana saja mereka berada. Dan karena punya modal yang kuat dengan kegiatan-kegiatan atau aksi di luar lapangan, maka bonek dengan cepat ya bisa merespon bahwasanya mereka turut memberikan sumbangsi dalam bentuk aksi kemanusiaan
Dan spirit itu harus terus dihidupi untuk masa depan yang lebih baik. Kita semuanya pasti menginginkan keadaan ini cepat reda dan semua bisa menikmati, merayakan kembali hingar sepak bola dengan berbagai macam ritusnya, yang itu kalau di Liga Indonesia tidak hanya tiap minggu, tetapi tiap hari gitu kan ya. Luar biasa memang Liga Indonesia. Kalau kita lihat ritus-ritus itu, ritual-ritual yang dilakukan oleh supporter itu sangat unik dengan ciri khas mereka masing-masing di tiap-tiap identitas supporter yang mereka jadikan sebagai salah satu kegiatan-kegiatan baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Itu yang kemudian bisa saya sampaikan, nanti lebih banyak diskusi dan Mbak Agnes juga nanti akan bisa menguatkan ya, karena saya sudah membaca artikel dari Mbak Agnes bahwasanya sepak bola tidak hanya selesai ternyata di sepak bola, tetapi bisa menjadi membawa semangat, spirit, atau itu bisa beralih kemana-mana, termasuk nanti yang akan dijelaskan oleh Mbak Agnes. Itu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan atau kita lebih banyak atau mengkritisi atau memberikan masukan dan berdiskusi, itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mas Rojil, kayak kuliah. Selanjutnya kepada Mbak Agnes. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa bergabung untuk cangkruan online kita. Jadi bisa berjumpa dengan semuanya. Jujur mungkin ya boleh dibilang saya kalau dibilang masalah sepak bola boleh dibilang yang tidak terlalu expert lah dibanding semuanya yang ada di sini. Saya sebagai penikmat, saya sebagai supporter, saya sebagai fans yang memang suka ngeliat bagaimana kesulitan dari sebuah olahraga yang namanya sepak bola. Dan saya melihat sepak bola itu bukan cuma sekedar olahraga, tapi dalam beberapa kali kesempatan sepak bola itu seolah-olah merupakan bahasa universal yang nggak perlu kita sampaikan ketika kita berbicara sepak bola, itu sudah bisa terbaca bahwa ada satu kesulitan tersendiri yang bisa dibangun, baik kesulitan itu terjadi di dalam lapangan atau di luar lapangan, terlepas dari rivalitas-rivalitas supporter ya. Tapi ketika itu disingkirkan, mereka ini sangat amat solid, apalagi kalau kita bicara tentang kemanusiaan. Saya mungkin nggak bawa materi seperti yang disampaikan Mas Ojil, tapi Mas Ojil tadi setidaknya sebagai pembuka bagaimana teman-teman ini menulis buku tentang kemanusiaan dan juga tentang dunia sepak bola, karena sekarang kan kita semuanya lagi berduka dengan persoalan COVID ini. Nah, salah satu artikel yang saya tulis, saya kebagian nulis terkait dengan insiden dari tim sepak bola muda yang ada di Thailand yang waktu itu terjebak di dalam goa. Saya meyakini tidak ada satupun yang kemudian mengetahui bahwa itu adalah insiden sepak bola secara murni. Saya pun juga mencoba browsing dari sejak insiden itu terjadi sampai dengan terakhir ini pun ya, itu sebenarnya adalah insiden secara manusiawi, insiden secara manusia yang kemudian membawa identitas sepak bola, karena yang terlibat yang menjadi korban di sana adalah tim sepak bola yang ada di Thailand. Tetapi kita bisa lihat bagaimana terhadap mereka yang jumlahnya sangat-sangat kecil, 12 orang plus 1 dari pelatihnya, kesulitan atau gerak kemanusiaan ini sangat-sangat terasa, bahkan menjadi perbincangan di seluruh pemberitaan yang ada di dunia internasional, karena tim SAR-nya pun juga nggak main-main, bukan hanya dari lokal Thailand sendiri, tapi juga dari luar. Betapa nyawa manusia itu sangat-sangat berharga dibandingkan dengan yang mungkin kalau kita lihat terkadang ada mungkin orang-orang yang menyepelekan, cuman ya udah sih kita ini cuman kematian berapa, berarti seharusnya kita ini menjadi lebih baik. Nggak gitu sebenarnya. Tapi di sini yang kita lihat adalah bagaimana nyawa itu pun sangat-sangat berharga, dan saya mengibaratkan bahwa bentuk kemanusiaan itu hampir sama dengan pertandingan di dalam lapangan.
sampai dengan peluit berbunyi itu sudah habis-habisan, mati-matian, kita harus terus berjuang, kita harus terus apa istilahnya mengeluarkan yang terbaik, nggak tahu gimana caranya, kita harus benar-benar memberikan yang terbaik bahwa ketika peluit itu dibunyikan, ketika memang sudah titik terakhir, kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Kalau yang terjadi di Thailand, sesuai dengan artikel yang saya tulis, di sana sempat terjadi dalam salah satu bagian pertolongannya itu salah satu anggota tim SARnya meninggal dunia karena memang apa ya istilahnya ya ketika pengiriman makanan ada insiden sehingga dia meninggal dunia. Ya saya mengibaratkan kayak kalau kalian lagi lihat pertandingan sepak bola ketika ada yang cedera ya nggak ada waktu sebenarnya untuk kita berduka terlalu lama karena masih harus ada yang diselesaikan oleh tim-tim yang lain yang ada di sana. Dan itu saya lihat sebagai satu bentuk soliditas yang luar biasa. Mereka berduka, mereka memikirkan pemain yang cedera atau yang mungkin terluka atau yang mungkin bermasalah, tetapi fokus mereka tetap satu bagaimana menyelesaikan pertandingan ini sampai dengan akhir. Dan itulah kenapa saya tadi mengatakan sepak bola itu bahasanya sangat-sangat universal. Ketika kita identikan dengan sepak bola atau mungkin katakanlah kita di sini dengan bonek gitu ya. Saya meyakini soliditasnya itu sudah di atas rata-rata bantuan-bantuan kemanusiaannya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ojil, ada banyak teman-teman bonek dari masing-masing lokasinya itu sudah bergerak memberikan masker, kemudian juga memberikan edukasi, dan itu menjadi salah satu identitas bahwa sepak bola itu berbicara tentang kesulitan, sepak bola itu berbicara tentang kebersamaan. Bukan hanya ketika kita berbicara, oh bencana itu karena sepak bola, tetapi sepak bola ini adalah sepak bola ini adalah bagian yang terdampak dari bencana tersebut. Nah, gimana caranya kita bisa membantu menyelesaikan dampak tersebut? Tidak semata-mata hanya untuk insan bola saja, tetapi juga untuk mereka-mereka yang ada di luar sana. Dan mereka yang ada di luar sana secara tidak langsung melihat bagaimana identitas sepak bola kita ini ternyata bisa memberikan dampak yang luar biasa atas nama kemanusiaan. Dan saya selalu salut dalam setiap persoalan-persoalan, baik memang sepak bola yang memang benar-benar bencana tersendiri, dan juga sepak bola sebagai dampak, soliditas dari supporter dan juga pemain itu sangat-sangat nyata. Sehingga bisa dirasakan oleh kita yang memang orang yang fansnya sepak bola maupun yang mungkin hanya sekedar ngelihat gitu. Tapi kayaknya mustahil sih ada orang yang tidak fans dengan olahraga ini karena sekali lagi itu tadi sepak bola bahasanya adalah universal. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin nggak terlalu banyak karena nanti mungkin saya akan lebih senang mendapatkan sharing atau ilmu-ilmu dari semua senior-senior yang ada di sini. Gitu dulu dari saya. Thank you. Ya, terima kasih Mbak Agnes. Teman-teman, kita masuk sesi diskusi. Monggo mengalir aja, boleh bertanya, boleh berpendapat, boleh bercerita, dan sebagainya. Monggo silahkan. Mungkin paling enak raise hand dulu aja di menu chat, jadi saya ngaturnya biar lebih mudah. Jangan lupa di mute dulu. Di unmute, mohon maaf. Monggo silahkan. Mas Rosi, Mas Juju, monggo silahkan. Monggo teman-teman, Mas Mbak. Mas Yunanta, monggo silahkan. Mas Fajar. Oke, monggo silahkan masuk, Mas. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Saya Bagus. Saya tertarik sendiri memang bagaimana olahraga sepak bola ini menjadi apa ya, bukan sekedar permainan, namun menjadi sesuatu yang lebih dari itu kan. Saya kebetulan semalam tuh habis lihat film ceritanya, film itu loh, English Game yang lagi rame itu kan, yang lagi happening. Baru episode pertama. Nah itu disebutkan jadi cerita itu ada sebuah tim yang kemudian gagal nyaris tersingkir dari Piala FA di tahun 1800-an itu karena ini kan timnya pabrik gitu kan, tim para pekerja gitu. Pabriknya itu harus
mirip sama kondisi COVID. Jadi karena kondisi ekonomi menurun, pabrik harus mengkat gaji karyawan sehingga hingga 5%, dan itu memaksa dana operasional tim sepak bola ini, si Darwin ini, itu diambil alih gitu kan. Karena untuk menyelamatkan operasional pabrik gitu. Sehingga si klub ini kemudian nyaris tersingkir lah. Tapi kemudian ketika para pemain-pemainnya ini sudah pasrah, sudah patah arang, kemudian ada beberapa di antara mereka yang kemudian nekat gitu kan, nekat untuk membuka membership klub, entah jadi apa. Yang menarik adalah ketika kemudian penduduk kota di area pabrik Darwin ini, walaupun dengan kehidupan yang melas banget istilahnya kan gitu, digambarkan di film situ, ternyata mereka rela untuk mengantri dan menyumbang, walaupun konteksnya adalah menjadi member dari klub Darwin. Sehingga si klub ini bisa punya uang buat berangkat dan bisa bermain walaupun kalah juga, kan gitu ya. Tapi saya sepakat dengan Mbak Agnes sama Mas Rojil bahwa memang olahraga, terutama sepak bola itu sebenarnya beyond gitu ya, melewati batas-batas, melewati tidak sekedar 75 kali 100 meter, tidak cuma sekedar 90 menit atau tambah extra time ataupun segala macam, tidak cuma sekedar tidak dibatasi oleh tembok-tembok di sekitar GBT ataupun Tambak Sari. Lebih daripada itu. Sepak bola apalagi ketika sudah keluar dari stadion, keluar dari permainan, justru memberikan impact lebih besar, ya kan? Nah, ini yang saya juga sepakat kepada Mas Wajil bahwa dalam kenyataannya walaupun sepak bola secara organisasi FIFA itu ditutup mandiri gitu kan ya, itu ada semacam message sebenarnya yang ingin diberikan kepada FIFA, kepada ini pendapat ngawur saya, message bahwa mereka yang menyukai olahraga sepak bola ataupun pelaku harusnya memang berpikir untuk jauh ke depan, berpikirnya beyond, jangan sampai terdistract oleh hal-hal yang quote to quote ya, tanda kutip itu bisa menjadi racun ya, misalkan langkah politik kan sebenarnya baik, tapi kan harus diakui secara praktikal kan politik juga ada yang bikin keki kan gitu kan. Kita tahu misalkan beberapa pertimbangan hal lain sepak bola bisa lebih seperti itu. Jadi artinya begini, ketika sepak bola bisa dimainkan, maka itu menjadi semacam panggung utama gitu, panggung utama. Tapi ketika tidak bisa dimainkan, maka sepak bola itu bisa menggerakkan kita untuk ingat bahwa ada kegembiraan yang kita rasakan yang bisa kita share kepada orang. Ada sportivitas yang saat kita lakukan pada saat kita nonton bola, itu bisa kita share ketika bola itu nggak ada, bukan berarti nggak bisa kita share. Rasa sportivitas, rasa bahagia, rasa senang, rasa sedih, itu nggak bisa, bukan berarti harus di-share di situ doang, tapi bisa di-share-kan di luar. Itulah kenapa saya pikir sepak bola seharusnya, ataupun olahraga harusnya menjadi bagian dari kita sehari-hari gitu. Kalau kita bisa bersama-sama bergerak bersama menuju stadion, mendukung tim kesayangan kita gitu, maka kita pun bisa bergerak bersama-sama untuk ketika ada bencana datang, kita juga bisa menggerakkan perasaan yang sama untuk help each other. Alhamdulillah sih saya pikir juga teman-teman supporter bonek, terutama bonek gitu, sudah banyak memberikan praktikal langkah-langkah yang menurut saya lebih nyata gitu ya, ketika kita menghadapi bencana seperti ini kan gitu kan, menghadapi situasi ekonomi, menghadapi kondisi di lapangan yang tidak seindah ketika kita nonton bola di stadion, bahkan nonton bola pun nggak terlalu indah kan gitu. Ini alhamdulillah, dan kita, benar kata Mas Rojil, kita berharapnya yang kita tularkan tuh bukan cuma sekedar kesenangannya ya, tapi bahwa kita bisa tunjukkan kepada orang bahwa ketika kita bahkan ketika tidak ada sepak bola pun, as a bonek, as a supporter, sebagai supporter kita menjadi manusia gitu. Bahwa sepak bola ini menjadi sebuah manusia, menjadi bagian dari pembentukan manusia yang baik. Saya ingat banget salah satu adegan semalam. Di film itu adalah ketika ada seorang pemain dari klub yang lebih kuat lawannya Darwin gitu kan, yang kebetulan saat itu dia adalah juga menjabat sebagai pejabat FA. Itu Inggris tahun 1800-an gitu kan. Sehingga dia bisa merubah tuh aturan seenak-enaknya kan gitu kan, seenaknya. Kemudian dia ditegur secara halus oleh istrinya bahwa sepak bola ini membuat kamu senang, tapi kemudian juga membuat kamu tidak lebih baik ternyata. Ya, itu ketika dia lupa mungkin ketika kita lupa bahwa sepak bola itu bukan cuma harusnya bukan cuma sekedar permainan, menjadi driven kita menjadi manusia lebih baik.
kita seringkali lupa bahwa ya ketika ada bencana kita harus keluar sisi terbaik kita. Nah, harusnya sepak bola seperti itu. Tapi kalau sepak bola selama ini oleh negara di beberapa juga ya. Tapi saya pikir Indonesia juga satu yang bermasalah dalam merangkum sepak bola gitu. Ketika Indonesia negara ini gagal menangkap esensi sepak bola sebagai bagian dari menjadikan kita orang yang lebih baik gitu. Ya ini yang terjadi saat ini gitu. Aku rodok keki sebenarnya ketika saya kemudian nulis gitu kan, nulis di buku yang nanti adalah tentang bagaimana Barcelona itu beradaptasi dengan dua letusan gunung di Islandia gitu, beradaptasi untuk men-treat pemainnya lebih baik, untuk terus berkomitmen terhadap sepak bola karena mereka yakin sepak bola ini harusnya menjadi semacam panggung yang memberikan kebahagiaan buat banyak orang, sehingga akhirnya mereka secara prestasi pun akhirnya ngikut gitu. Nah, di banyak contoh ketika COVID saat ini pun, walaupun saya juga menyadari bahwa terlalu berbahaya mungkin virus ini bagi sebuah kegiatan sepak bola, namun kita lihat bagaimana liga-liga itu tidak serta-merta menyerah gitu ya. Ya mungkin ada beberapa negara yang sudah memilih untuk berhenti ya, tapi ukurannya tuh enak gitu, kita mengukur dengan enak. Nah ini saya nggak ngelihat gitu, bahwa ada masalah di mana ketika olahraga cuma menjadi show gitu kan, menjadi gimmick kehidupan negara ini gitu. Ya akhirnya ketika ada bencana ya udah kita matikan aja gitu. Di-cut aja gitu tanpa saya bisa merasakan nilai-nilai apa sih yang ukurannya seperti apa sih ukurannya ini, kok iso laga ini berhenti, kok iso laga ini melaku, ukurannya piye gitu kan. Ini yang disayangkan. Pada akhirnya itu membuat olahraga sepak bola itu lebih kecil sendiri gitu. Karena ya urusannya dari performa kan olahraga sama kayak konser, padha mbek liyane mek perkara ono show le gak apik showne cut ae potong ae gitu. Padahal enggak. Kita percaya bahwa lewat sepak bola itu kita bisa berbuat banyak hal sih. Nah, saya sepakat juga dengan Mas Fajri dan saya lebih banyak sepakatnya sih sebenarnya di sini memang bahwa bagaimana ini momentum gitu kan, momentum bahwa sepak bola ini ujian bagi kita yang mengaku suka sepak bola. Apakah kita bisa mengeluarkan kualitas terbaik kita sebagai manusia ketika pertunjukan ini pun tidak ada depan kita gitu. Kurang lebih gitu Mas. Monggo. Ya, terima kasih Mas Bagus. Monggo silahkan Mas Ramo, silahkan. Iya. Terima kasih Mas Moderator, terima kasih para pembicara. Baik, mungkin kalau saya berpendapat, saya banyak sepakatnya sih sama semua yang disampaikan, yang disajikan, bahwa dalam sepak bola itu ada yang namanya sportsmanship ya. Jadi bagaimana sikap yang menjunjung tinggi sportivitas itu sebenarnya tidak hanya bekerja di lapangan 75x100 meter itu, tapi bagaimana itu dibawa keluar gitu ya, sportsmanship itu, sikap sportivitas itu, respect sama orang ya kan. Kita lihat miniaturnya mungkin di lapangan sepak bola gitu, mau tanding salaman, kalau nggak salaman itu tidak menunjukkan respect misalnya. Itu kan sebuah miniatur di kehidupan sehari-hari, kita keluar di luar lapangan justru gitu, dianggap dalam skala lebih besar. Dan bahwa dalam miniatur itu sebenarnya kita bisa melihat karakteristik bagaimana ketika seorang fans sepak bola itu membawa perilakunya keluar. Jadi kalau misalnya dia solidaritas, tim kesayangannya menang, dia bergembira gitu ya, mungkin hampir tidak ada batasan kan, sama-sama manusia gitu. Saya ingat pernah waktu kebetulan saya sedang di Bandung, ini sedang sekolah di Bandung. Lalu Persebaya main lawan PSMS ya, final ya. Pas saya di Bandung, pas lagi kosong, langsung saya berangkat tuh ya ke sana. Ya di situ kan ketemu biasa ya, semua banyak orang kita nggak tahu. Ketemu di sana, sudah gue rangkulan siapa aja kiri kanan rangkulan, pokoknya ini ya bukan ceweknya orang gitu. Gitu ya, senang gitu. Jadi berbagi kesenangan, berbagi kegembiraan. Dan ketika pertandingan berakhir, PSMS unggul waktu itu, terus kita kampungian, terus kita menang gitu. Dan kesenangan itu dibawa sampai keluar lapangan gitu. Jadi, nah sebenarnya kesenangan energi ini energi positif ya. Kita senang gitu, kesenangan. Nah yang khawatirkan itu kan sebenarnya yang jadi bencana itu ya,
ketika energi kalah itu energi negatif itu dibawa ke luar lapangan jadi destruktif gitu kan ya, destruktif. Gitu. Bahkan ketika panpel mungkin juga tidak mengakomodasi penonton dengan baik, itu juga mungkin jadi benih-benih disaster gitu, jadi benih-benih bencana sosial gitu. Jadi, nah terlepas dari spektrum bencana yang banyak itu, ada yang bencana sosial, ada yang bencana alam gitu ya. Kita lihat bahwa teman-teman di bonek itu punya sifat yang sebenarnya itu bibit sportsmanship-nya sudah ada gitu ya. Jadi oh ini orang dimanapun kalau ada bencana, ada ya itu solidaritas sebagai sama manusia, itu yang dibangun gitu. Dan itu saya rasa hidup di kalangan teman-teman itu sudah yang mencintai olahraga gitu ya. Bahkan apapun, mendukung apapun itu, kalau dia benar-benar mencintai olahraga, saya lihat itunya akan tumbuh dengan baik gitu, sportsmanship-nya. Dia akan menjunjung tinggi respect sama manusia, itu ada gitu. Sehingga ketika hal-hal seperti itu diciderai dalam olahraga ya, kita akan lihat kan, kita ingat waktu yang pendukung Real Madrid ya, champion tahun lalu salah digebugin sama siapa namanya, di tackling keras sama Ramos gitu, terus kita kecewa. Itu kan sebenarnya menunjukkan bagaimana sportsmanship ketika cederai kita dengan mudah, ini orang ini gimana sih gitu ya, kualitasnya seperti apa sih gitu. Tapi pada akhirnya kita kembali ke bagaimana tindak tadi yang diangkat sama Mas Rozil tadi ya, bonek respons itu sangat menarik gitu, menunjukkan sisi-sisi bonek di luar lapangan gitu ya. Dan kalau lebih terstruktur untuk merespon bencana gitu, yang spektrumnya luas tadi, itu saya rasa akan sangat baik gitu. Mungkin itu komen aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ramo. Moga selanjutnya Mas Rosi, modal dipun persilakan. Mood-nya Mas, mood. Baik, terima kasih waktunya Mas moderator. Jadi ketika sedikit berbagi cerita aja, jadi ketika kemarin diajak teman-teman untuk menulis buku itu dengan tahu temanya bencana dan sepak bola, saya langsung menyatakan oke dengan berbagai pertimbangan gitu. Jadi saya melihat banyak sisi kemanusiaan sebenarnya dalam sepak bola itu. Saya masih ingat waktu kecil dulu itu ketika nonton Persebaya di Tambak Sari. Saya kalau nggak salah sekitar umur 5 tahun atau 6 tahun. Kecepit gitu itu banyak penonton lain yang menolong, ikut menggendong ke atas gitu. Jadi ketika bapak saya gendong adik saya dituntun jalan bawa radio. Nah itu ada orang penonton lain yang bantu gendong gitu. Jadi banyak pengalaman di situ. Kemudian ketika kemarin waktu saya ke Rusia, kebetulan ada Mas Jojo juga ya, dan ada Mas Jojo bareng saya juga, itu kita nonton Brasil lawan Serbia itu kita nggak kenal siapa sebelah kita. Tiba-tiba ketika gol aja kita peluk. Padahal nggak tahu kita dukung yang mana ya waktu itu. Pokoknya ada gol kita peluk aja gitu. Kemudian ketika selesai pertandingan, tiba-tiba ada yang minta jersey-nya Mas Jojo, waktu itu pakai kaosnya Persepam Madura United ya nggak salah, diminta supporter Brasil bertukar. Jadi artinya banyak sisi kemanusiaan di situ. Dan kebetulan kemarin waktu proses pembuatan buku itu, saya pengen sekali nulis tentang Chernobyl, dan itu momen yang pas, saya nemu momen yang pas menuliskan tentang antara Chernobyl dan sepak bola gitu. Mungkin itu dulu Mas moderator, bisa disambung teman-teman yang lain nanti bisa gabung lagi. Terima kasih. Oke Mas, siap Mas, matur sembah nuwun. Moga silahkan teman-teman yang lain bebas saja sambil nunggu buka dan maghrib. Mas Yahya, monggo silahkan kalau mau masuk, bisa bercerita dari sisi yang berada di pinggir lapangan. Halo. Oke, halo. Ya, Mas. Dengeran, Mas?
Halo. Halo. Oke. Jadi kalau masalah sisi kemanusiaan yang terjadi ya. Jadi waktu kejadian lawan Persija yang ditunda itu H-3. Tadi Mas Rojil kan mengatakan mungkin ada sisi-sisi lain di luar masalah pengaturan di sepak bolanya. Itu sebenarnya kalau saya lihat sih waktu H-3 Persija saya sempat marah juga. Saya telepon teman saya di PSSI, teman-teman PSSI, dan itu dikatakan memang udah nggak bisa Mas, karena memang keputusannya Pak Anies waktu itu untuk menunda semua kegiatan olahraga. Yaitu ya oke lah, dengan alasan kemanusiaan akhirnya kami tim Persebaya tidak terlalu tim Persebaya nggak terlalu ngamuk lah, nggak terlalu marah lah, karena ini udah urusannya dengan kemanusiaan. Ya benar, nggak lama kemudian ternyata ya itu pemainnya Persib kena terserang COVID dan Mas Yunan Barito ya. Halo. Ya. Mas Yunan Barito waktu itu juga dinyatakan positif, asisten pelatih Barito. Ya memang salah satunya berdampak pada itu. Akhirnya kami ya udahlah. Memang ini akhirnya alhamdulillah tergelar pertandingan terakhir itu lawan Persipura di Surabaya. Setelah itu diputuskan semuanya berhenti. Nah, ketika diputuskan semuanya berhenti, kebetulan saya membawahi teman-teman Elite Pro Academy, di Elite Pro Academy. Semua elemen Elite Pro diberhentikan juga. Nah, waktu itu kami berkumpul, ayo bareng-bareng, ya apa caranya kita tetap bekerja untuk kemanusiaan. Ya kebetulan juga banyak yang bergabung di Bonek BDRT. Di BDRT yang kemarin bergerak bergerak awal lah, paling awal itu BDRT kemarin yang bergerak. Jadi ketika BDRT bergerak, itu targetnya adalah memberi, selain waktu itu menyemprot disinfektan, kami memberikan masukan. Nah, waktu itu anak-anak Elite Pro semuanya saya arahkan untuk teman-teman official yang ada di Elite Pro diarahkan untuk ikut membantu di BDRT yang waktu itu bergerak awal. Terus kemudian sampai detik ini pun ya, kami masih bergerak, intinya masih bergerak terus teman-teman official yang ada di Elite Pro Academy. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa sepak bola ini adalah pemersatu. Sepak bola ini adalah menyangkup semua aspek, terutama kegiatan-kegiatan di luar sepak bola ya. Ya semoga terus menjadi pemersatu lah, seperti itu sepak bola ini. Mungkin itu aja dulu saya, Mas. Ya, terima kasih Mas Yahya, monggo. Mas, Mbak, rekan-rekan semua, dulur-dulur semua yang mau masuk silakan. Mengalir aja karena tema kita memang cangkruan. Mas Tulus. Betul. Monggo Mas, Mbak, teman-teman, Mas Andi, Mas Yudi, semuanya juga maaf tidak bisa menyapa satu persatu. Kalau nggak ada yang maju ditunjuk aja, Mas. Tunjuk aja. Marvel ditunjuk, Marvel. Kayak dosen itu loh. Kalau nggak ada yang ngomong, tunjuk aja. Ya. Saya nunjuk Mas Marvel karena yang punya ide ini adalah Mas Odisa. Monggo Mas Odisa. Wah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya cuma ingin memperkenalkan Bonek Writer Forum saja.
Mas Jun, Mas Fajar. Jadi kebetulan sini partisipannya cukup banyak, 52 orang. Jadi sekalian saya mungkin perkenalkan tentang Bonek Writer Forum. Jadi Bonek Writer Forum ini dibentuk pertama kali pada 6 Desember tahun 2017. Jadi awalnya kita cuma iseng-iseng saja. Jadi waktu itu ini berangkat dari fenomena, sebenarnya berangkat waktu ketika Persebaya dibisukan oleh PSSI ya. Kebetulan saya bekerja sebagai jurnalis selama bertahun-tahun. Sebenarnya ketika jurnalis media mainstream itu banyak sedikit yang menulis soal bonek, saya banyak menulis soal bonek sehingga banyak dikenal di kalangan bonek. Tapi kemudian ada yang berubah pada tahun 2013, 2010, 2011, 2012, 2013 saat Persebaya dibisukan itu ternyata saya menemukan banyak teman-teman bonek ini memiliki kemampuan menulis yang luar biasa gitu. Jadi kemampuan menulis teman-teman bonek itu luar biasa. Mereka menulis di media sosial dan rata-rata dengan bahasa yang walaupun stylenya keras gitu, tapi mereka runtut gitu. Nah di sini saya kemudian melihat bahwasanya literasi sepak bola di kalangan supporter sebenarnya belum mati atau tidak bisa dikatakan mati gitu. Bahkan saya melihat ada benih-benih bagus di kalangan supporter. Saya lihat di Persebaya ya, saya nggak tahu di teman-teman yang lain karena saya melihatnya di situ. Nah kemudian saya juga melihat mulai ada kebanggaan, bukan hanya kebanggaan ya. Teman-teman di media mainstream wartawan ini rata-rata sudah tidak malu-malu lagi mengidentifikasi dirinya sebagai supporter Persebaya. Sebelumnya kan rata-rata teman-teman media mainstream ini mungkin agak enggan ya mengidentifikasi dirinya dengan supporter Persebaya dengan bonek karena memang reputasi bonek kita harus akui memang buruk sekali terutama di era 90-an. Nah, dari sini kemudian mulai terpikirlah dengan beberapa teman untuk membentuk semacam forum, Bonek Writer Forum, yang dimana tujuannya sebenarnya menguatkan literasi sepak bola Indonesia secara umum dan secara khusus kami menulis soal Persebaya karena kami meyakini literasi sepak bola di Indonesia ini kan sangat lemah sekali. Bahkan untuk menentukan hari tanggal lahir Persebaya dan sebagainya kita kan masih harus mencari jejak dan sebagainya, mencari jejak sejarah, mencari dokumen dan sebagainya seperti itu karena selama bertahun-tahun itu kan tidak diperhatikan. Nah, dari pembentukan Bonek Writer Forum ini mulailah kemudian dibuat ada website namanya sejarahpersebaya.com yang itu bisa diisi oleh siapa saja, bebas, tidak harus dari anggota Bonek Writer Forum. Dan kemudian kami membuat 2 buku. Yang buku pertama itu Make Persebaya Great Again. Ini judul ini berasal dari idenya Betet, Kuko Ismoyo, itu Make Persebaya Great Again. Jadi dia kelihatannya salah satu pecintanya Donald Trump. Jadi Make America Great Again lah, si Betet ini bikin Make Persebaya Great Again gitu. Nah, kemudian untuk buku yang kedua soal bencana ini juga ide dari teman-teman karena rata-rata teman-teman di sini adalah dosen yang suka WFH, maka akhirnya kita bikin soal buku tentang bencana. Ke depan kami berharap, saya pribadi berharap teman-teman yang di sini yang memang memiliki minat di dunia tulis menulis, literasi sepak bola dan ingin bergabung dengan BWF, mungkin bisa kontak langsung ke teman-teman yang ada di sini ya. Nanti kita masukkan ke grup BA. Insya Allah ke depan ada banyak kegiatan terkait dengan literasi sepak bola, termasuk sebenarnya sudah berapa waktu yang lalu kami sudah merencanakan untuk Goes to School dan Goes to Campus sebenarnya. Ya, tapi ternyata kan terkendala beberapa hal. Pertama sibuk, dan kemudian sekarang COVID. Maka ke depan kami berharap kalau teman-teman ada yang minat bergabung dengan BWF, ya langsung nanti kontak ke teman-teman yang ada di sini untuk bisa bergabung di grup. Ini saya percaya akan memperkaya hasanah pengetahuan kita. Mungkin itu saja Pak dosen. Saya cuma memperkenalkan BWF saja. Terima kasih.
Ya, terima kasih Mas Oriza yang ngompor-ngompori BWF terus-menerus. Sampai akhirnya juga diskusi ini bisa kita lakukan. Bahkan langsung 4 putaran kita rencanakan. Monggo silakan. Mas, Mbak, silakan. Saya minta Mas Oriza aja yang menunjuk ganti. Monggo Mas, nunjuk siapa Mas? Kayak Betet. Langsung Betet. Mari Betet Fuad. Monggo Mas Betet. Betet. Nanti Betet. Betet. Betet gak ada Betet. Opsi 2 Mas, opsi 2. Monggo silahkan. Di sini ada banyak teman-teman sebenarnya yang saya yakin. Bagaimana Cak Tulus? Ini Cak Tulus ikut ya? Cak Tulus ya? Ikut. Oh ya, Cak Tulus saja, Cak Tulus. Coba Cak Tulus. Cak Tulus kita berbagi lah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Suaraku tak pikirin nggak kedengaran tadi suara saya. Ngapunten, saya baru nginstal juga. Jadi belum tahu cara mengoperasikan Zoom ini juga seperti apa. Langsung aja trial error, ternyata bisa. Matur nuwun undangannya. Perkenalkan, buat yang belum tepang, saya Tulus, domisili Jogja. Ada beberapa nama yang sini saya juga baru pertama kepanggih secara wajah ya. Ada Mbak siapa itu, Mbak siapa itu. Mengoperasikannya juga ini saya masih bingung. Terus gimana Mas Fajar Jun? Saya bisa sharing apa ini? Monggo, bebas Mas. Sesuai dengan perintah Pak Ketua, Pak Oriza. Iya. Kemarin tuh saya sempat merangsang Mas Obed sebenarnya ketika saya ingin tuh ada teman-teman yang senang di dunia jersey, senang desain grafis itu untuk mulai mencari data sejauh mungkin jersey kita tuh jersey apa aja dengan apa namanya home-nya seperti apa, away-nya seperti apa. Itu juga kemarin sempat men-trigger Mas dosen Obed itu. Semoga kita bisa membuat seperti itu. Karena saya sendiri juga kadang tuh tidak tahu jersey kita ini berapa banyak, yang dipakai itu berapa saja, yang tidak dipakai itu apa aja. Sebagai contoh, jersey waktu kita kembali dari tidur panjang itu 2017 itu mungkin ada berapa? 5 atau 6 jersey home, jersey away, terus jersey buat latihan, jersey kipernya juga mungkin ada 3. Itu juga saya rasa belum terdokumentasikan dengan rapi, dengan resmi. Terus ada juga mungkin kemarin sempat lihat beberapa buku jersey yang punyanya Eredivisie itu juga bisa buat sebagai apa namanya, sebagai patokan. Itu aja sih kalau sekarang lagi pengen ngomongin masalah jersey kemarin tuh sama teman-teman Surabaya Jersey Community dan sama teman-teman yang bergerak di bidang desain. Begitu mungkin Mas Fajar Jun. Oh iya, matur nuwun, bukunya Mas Fajar Jun sudah saya terima. Ya, monggo setelah ini Mas Iwe. Monggo Mas Iwe. Halo, kedengaran? Halo Mas Fajar. Ya.
Gimana Mas? Aku ngomong apa ini? Bebas saja. Sesuai topik atau ada yang lain? Mas Dana atau Mas Dana dulu, silakan. Mas Ipung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, banyak yang udah kenal sih sebenarnya. Pertama-tama saya ucapin terima kasih udah bisa diajak bergabung ini. Saya ucapkan selamat ya buat teman-teman WF ya yang udah berhasil mendokumentasikan sepak bola secara menarik. Karena saya sendiri sekarang juga terlibat dalam pendokumentasian musik Indonesia. Mungkin nanti suatu saat kita bisa kolaborasi ya, bagaimana musik Indonesia juga bisa berpengaruh kepada olahraga terutama sepak bola. Hanya saya sendiri juga tertarik, mungkin dulu di era tahun 70-an, di era 80-an, banyak musisi-musisi mungkin yang juga terlibat dalam sejarah sepak bola Indonesia. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, saya tadi dapat WA dari Putra Ragil Pak Pamuji, yang mungkin sampai detik ini kita bisa takdiskan Pak Pamuji ini sebagai pendiri SIVB atau yang kita kenal sekarang ini sebagai Persebaya. Dia cukup pertama-tama cukup mengucapkan prihatin ya atas kejadian COVID-19 ini cukup melumpuhkan sepak bola nasional karena orang-orang akhirnya tidak bisa datang ke stadion, tapi dia cukup antusias melihat kabar-kabar bahwa bonek cukup antusias untuk menghidupkan semangat memiliki atau rasa memiliki satu sama lain, empati seperti itu. Yang kedua, pesan Pak Pamuji ini mungkin sudah sering kali diucapkan ke saya, cuman mungkin kali ini akan saya sampaikan ke teman-teman, mungkin bisa direalisasikan ya. Pak Pamuji, Om Aji atau Pak Aji ini ingin sekali nama bapaknya diabadikan, entah itu dijadikan nama museum atau apa seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menganalisasikannya dalam bentuk seperti apa, mungkin bisa kolaborasi dengan Pak Aji sebagai putra ragil dari Pak Pamuji. Ya, seperti itu Mas. Ya. Nice info, matur suwun Mas Ipung, Mas Dana. Monggo silakan Mas Mbak, kita masih ada waktu 10-15 menit lagi. Biar ada cukup waktu untuk menyiapkan buka juga dan sholat asar. Halo Mas. Iya Mas Ignatius Aryono, siap. Monggo silakan Mas. Mas Ignatius ini dosen Sanata Dharma, Jogja. Silakan Mas. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mas. Suara saya masuk ya Mas Fajar ya? Iya, clear. Salam kenal karena mungkin saya baru di sini. Saya Aryono, tadi sudah disampaikan Mas Fajar, saya dari Sanata Dharma. Sebelumnya saya mau mengapresiasi yang tadi bonek disaster respon tim ya. Respon tim. Yang mau saya tanyakan, apakah kalau di klub yang lain itu hal seperti itu juga sudah ada atau bagaimana? Mungkin ada yang bisa nanti mungkin Mas Fajar atau yang lainnya bisa menyampaikan. Apakah ini baru bonek saja yang punya atau supporter-supporter lain juga sudah ada yang punya untuk klub yang lain? Oke, kemudian tanggapan saya, memang materi hari ini menarik sekali karena kita bicara bencana, tetapi nah ini yang saya agak bingung nih, liga-liga itu kan udah bentar lagi udah mau mulai ya, itu kira-kira apakah memang sudah kondisinya sudah sangat memungkinkan untuk liga-liga, beberapa liga itu mulai kembali, apalagi yang paling cepat kan Liga Korea Selatan ya. Korean League akan mulai beberapa minggu ke depan. Nah, kira-kira menurut Mas dan Mbak di sini, apakah itu memang perlu untuk sesegera itu dilakukan atau bagaimana yang terbaiknya? Kemudian yang terakhir, saya sendiri karena dari akuntansi, saya sebenarnya juga sedang mencoba melihat bencana COVID ini kalau untuk klub sepak bola, dari sisi finansial tentu juga ada bencananya kan gitu. Korbannya mungkin bukan korban jiwa, tetapi lebih kepada misalnya adanya pemotongan gaji dan lain sebagainya. Nah mungkin nanti saya juga akan minta pendapat dari Mas Fajar dan yang lainnya di sini tentang hal yang mau saya pelajari itu tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Aryono. Saya kembalikan kepada pembicara Mas Rojil. Monggo silakan Mas Rojil.
Ya, terima kasih. Saya rasa sangat luar biasa sekali tanggapan-tanggapan dari teman-teman semuanya yang ya saya rasa pastinya Rocil hilang, Rocil suaranya. Rocil hilang. Jil, Rocil. Mas Ocil hilang Mas, suaranya Mas. Kalau boleh ini nanggepin dikit boleh? Ya nanggepin. Ya. Mas Ajar nanggepin Mas Bagus. Yang terkait apa tuh liga-liga tuh ya, apakah sudah dimulai apa enggak? Ya memang sih kalau dari kacamata Indonesia kan kayaknya memang susah ya untuk dilakukan ya, karena yang menurut saya gini, salah satu kenapa mereka berani melanjutkan kompetisi itu karena setidaknya mungkin menurut mereka sudah punya ukuran gitu ya, sudah punya ukuran kalau berlanjut itu protokol seperti apa, gitu. Punya ukuran bahwa wabah ini di negara masing-masing itu mereka sudah lebih tanda kutip nggak panik untuk apa tuh menyambut katakanlah efek sampingnya begitu. Jadi seperti kayak saya baca ya di Inggris itu ya memang sih mungkin alasannya lagi-lagi adalah ada uang di balik itu ya. Tapi kita lihat Inggris sangat concern karena dia pikir dia harus membuat masyarakatnya itu semacam bergerak gitu ya, punya optimisme dan salah satunya dengan menggerakkan kembali aktivitas olahraga. Ya, jadi dia meminta nggak cuma sepak bola, olahraga lain untuk membuat assessment gitu kan ya. Iki misalnya melakukan mana ya apa kan gitu kan. Itulah kenapa. Tapi memang itu kan perjanjiannya panjang. Mungkin Korea sudah lebih punya ukurannya kan gitu kan. Inggris malah masih panjang kan gitu. Negara-negara lain seperti Belarusia atau Tajikistan, tempatnya si Manu yang bola-bola bikin hat-trick di sana sudah punya ukurannya. Jadi sebenarnya yang buat saya yang paling penting adalah bagaimana kemudian negara kita kalau mau meniru ya segera dibikin ukurannya sehingga kita tahu kira-kira kalau kita jalan kayak gimana, kalau nggak jalan seperti apa. Itulah kurang lebih. Monggo. Nambahi Mas ya, soal tentang kompetisi klub-klub sepak bola tadi mungkin masukan buat Mas Ignatius. Jadi selama sepanjang saya pernah baca memang klub-klub sepak bola ini nggak pernah mengalami krisis seperti sekarang ini gitu loh. Liga-liga di dunia rata-rata yang pernah saya baca itu bahkan pada saat Perang Dunia Pertama pun Liga Inggris tidak terhenti saat Perang Dunia Pertama. Saat Hitler berkuasa di Jerman dan saat itu stadion-stadion di mana di Jerman dijadikan taman bermain dan sebagainya itu juga tidak terganggu. Hanya Perang Dunia Kedua yang kemudian membuat kompetisi terganggu reguler. Tapi sebenarnya seperti di Inggris, saya contohkan di Inggris, walaupun kompetisi reguler itu terganggu, tapi sepak bola tidak berhenti sama sekali karena ternyata menurut catatan di Inggris itu mereka masih boleh bermain. Jadi klub-klub ini masih bermain, cuma juaranya ini kemudian tidak dihitung.
Jadi klub-klub ini bermain dan pemain-pemainnya, misalkan begini, ada pemain si A nih, dia itu pemainnya MU misalkan, tapi karena kemudian dia ditugaskan untuk di Barak, misalkan di Barak di Blackpool, atau kemudian dia bermain di mana, di Sheffield, ditugaskan sebagai tentara di Sheffield, maka dia diperkenankan untuk memperkuat klub Blackpool maupun Sheffield, walaupun statusnya dia adalah pemain MU gitu. Nah, pertukaran permainnya kemudian membuat sepak bola di mana di Inggris pada masa Perang Dunia Kedua itu tetap berjalan. Bahkan kalau kita mau lihat ada beberapa data, saya punya buku soal sejarah sepak bola Inggris dan tabulasi klasemennya, mereka masih memainkan itu, jadi masih ada walaupun tidak diakui sebagai juara karena dianggap hanya supaya sepak bola di Inggris tidak mati, itu kompetisinya tetap ada, tapi tetap bermain. Nah, problemnya adalah kemudian ketika ini berhadapan dengan virus, maka sepak bola Inggris harus sepak bola dunia bukannya Inggris itu harus melakukan adaptasi. Nah, proses adaptasi ini yang kemudian sampai hari ini kita masih belum tahu, termasuk dalam hal finansial. Dalam hal finansial nih, karena kenapa? Oke lah, katakanlah sekarang beberapa klub itu, beberapa negara itu kemudian menghentikan kompetisi, ya kan? Seperti Belanda, dia menghentikan kompetisi yang anehnya, tapi kemudian minta mau ngirim ke Liga Champions dan Liga Eropa, padahal kompetisinya dihentikan. Seharusnya kalau dihentikan berarti avoid, berarti kan tidak ada kompetisi. Nah, problemnya adalah kalau kemudian kompetisi hari ini dihentikan, maka bagaimana dengan tahun depan? Bagaimana dengan 2 tahun lagi? Bagaimana dengan 3 tahun lagi? Karena kalau kita belajar dari flu Spanyol tahun 1920, sebenarnya kan flu wabah ini kan tidak akan selesai dalam jangka waktu hanya setahun gitu. Bahkan proses adaptasi terhadap wabah ini itu akan membuat masa yang kita alami pandemi